Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Alhamdulillah ba'duna qad ijtama'a ijtama'u fi hadzal liqa'. Sawfa nadrusu ma'an al-insya' fil liqa' al-khamis insyaallah. Hayya nabda darsana bi qira'atil Fatihah ma'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina sudah terlihat share screen saya. Sudah, Ustazah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Materi kelima ini adalah ma'rifatu dawabiti takwinil jumlah. Mengetahui karakter pembuatan kalimat. Ini sedikit pengantar untuk membuat sebuah karangan, utamanya eh, yang berasal dari satu gagasan pokok, kemudian dibuat menjadi satu kesatuan utuh tentang topik tertentu ya. Sebelum mulai menulis, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu menghafal kosakata sehingga ia dapat menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan dengan kosakata yang bervariasi sehingga tulisan yang dihasilkan tidak membuat pembaca merasa bosan. Nah, teman-teman, ustadz-ustadzah di sini, menurut antum, seberapa penting untuk menghafal kosakata? Penting sekali Ustazah. Penting sekali. Oke, yang lain mungkin punya pendapat yang lain. Kalau enggak ya Pak, ngomong pakai apa kalau enggak tahu kosakatanya? Oke. Nggak bisa membuat kalimat kalau nggak tahu kosakatanya. Yang lain mungkin ada yang berbeda. Apakah semuanya setuju kalau menghafal kosakata itu sangat penting? Atau penting aja, nggak penting-penting banget sih sebenarnya misalnya gitu. Sangat penting, Ustazah. Sangat penting, oke. Mungkin sebagian eh, pelajar atau orang yang mendalami bahasa Arab tentu akan mengatakan menghafal kosakata itu sangat penting. Tapi bagi saya sendiri, saya nggak suka menghafal. Jadi saya hanya apa ya mengingat begitu. Tidak menghafal maksudnya biasanya kan ada yang benar-benar orang yang sangat tekun begitu dalam menghafalkan kosakata, entah itu 5 kosakata per hari, 10, 50, 100 per hari. Kalau saya sendiri, saya bukan tipe yang menghafal. Jadi ketika saya mengatakan menghafal kosakata itu penting atau tidak menurut saya, ya saya tidak terlalu penting karena saya lebih suka untuk mengingat. Bagaimana mengingatnya? Meskipun tidak dengan cara menghafal, tapi ketika kita membaca, mendengar, berbicara, ya, pokoknya berinteraksi dengan bahasa Arab itu kita masukkan ke dalam memori. Jadi secara tidak langsung, meskipun tanpa menghafal, kita tahu konteksnya, tahu maknanya, itu akan dengan sendirinya kita ingat. Saya ingat sekali dulu waktu masih MI, pertama kali belajar bahasa Arab ya. Saya suka membuat kamus kecil versi saya sendiri setiap ada kata yang tidak tahu artinya. Pastinya kan kita nyari entah itu di tabel mufradat atau di kamus. Nah, kemudian saya menulis kata itu berikut artinya. Jadi saya punya kumpulan kosakata. Itu nggak saya hafal, saya tulis aja. Tapi dengan menulis itu saya kemudian ingat apa artinya. Kalaupun lupa, tinggal membuka catatan. Nah, di era saat ini kita sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi sehingga sebenarnya kita
tidak perlu menghafal benar-benar dengan tekun begitu ya, entah berapa puluh atau berapa ratus kosakata. Meskipun dengan menghafal itu akan sangat bagus karena kita punya banyak perbendaharaan kata yang memudahkan ketika kita menggunakan bahasa Arab. Tapi dengan teknologi tadi, kita bisa memanfaatkannya, entah itu kita mendownload kamus online atau juga memanfaatkan Peramban untuk mencari di Google Translate misalnya atau penerjemah yang lain. Dan ketika kita misalnya menulis, kita nggak tahu bahasa Arabnya, bisa mencari. Nah, ini maksudnya apa? Alternatif bagi misalnya teman-teman yang tidak punya waktu nih untuk menghafal kosakata baru. Susah sekali, masa sudah lelah dengan pekerjaan atau lelah dengan pelajaran yang lain masih harus menghafal. Nah, itu kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan kosakata yang kita tidak tahu artinya. Tapi ya harapannya teknologi itu kan hanya sebagai alat bantu ya. Sehingga ketika kita mencari itu alangkah baiknya ketika sudah tahu maknanya, kemudian diingat-ingat gitu ya, supaya itu tadi menambah perbendaharaan kosakata kita, sehingga lain kali kita tidak perlu mencari lagi, akan tetapi langsung bisa menggunakan itu. Terutama kan ini ya, kalau untuk hafalan kosakata itu ketika kita berbicara. Kalau menulis, kita kan sekarang kelasnya menulis. Masih bisa mencari, ada waktu untuk mencari dulu kosakatanya. Tapi kalau berbicara, itu kan langsung ya dari perbendaharaan kita. Mau tidak mau, otak ini harus berputar terus. Apa ini bahasa Arabnya gitu kan. Nah, yang apa namanya hafal saja, kadang-kadang ketika berbicara itu masih gagu kan. Ini apa ya bahasa Arabnya? Harus ini dulu, apa loading dulu kan. Nah, itu jadi bagi orang yang ingin melancarkan kemampuan berbicaranya, maka menghafal itu sangat penting. Tapi untuk menulis itu penting, tapi menurut saya tidak sepenting itu, karena kita masih bisa menggunakan alat bantu ketika kita tidak memungkinkan untuk menghafal, menambah hafalan kosakata. Nah, ini kemudian agar kosakata yang sudah dihafal tidak hilang. Solusi yang terbaik adalah mempraktikkannya baik secara lisan maupun tulisan. Bagi para pemula biasanya kan dimulai dengan menghafalkan kosakata-kosakata itu ya. Tapi kosakata itu hanya akan menjadi ibaratnya tumpukan buku yang tidak terbaca ketika kita tidak menggunakan kata-kata tersebut, mufradat tersebut dalam bahasa sehari-hari, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dan bahasa Arab ini kan luas sekali ya. Mungkin salah satu di antara kita atau sebagian di antara kita kosakata bahasa Arab yang dikuasai itu kosakata seputar kitab kuning. Misalnya seperti itu. Tapi sebagian lagi lebih menguasai kosakata sehari-hari karena mungkin dulu mondoknya itu di pondok modern, jadi terbiasa dengan kosakata sehari-hari. Agak asing dengan kosakata kitab kuning. Ada lagi yang mungkin lebih menguasai atau lebih familiar dengan kosakata Al-Quran dan hadis, bahasa-bahasa seperti itu. Nah, ini menjadi kelebihan masing-masing orang, tapi juga akan menjadi keterbatasan di satu sisi. Misalnya kita menulis tentang aktivitas sehari-hari, tapi kita ini terbiasa bacanya kitab kuning kan akan kesulitan ya. Misalnya mandi itu apa ya? Goslu karena terbiasa di kitab itu eh, al-goslu gitu kan. Tapi kan kalau di bahasa sehari-hari kita bisa mengenal juga dengan istihmam misalnya. Astahimu itu mungkin akan asing kalau kosakata yang kita miliki itu kosakata membaca kitab kuning gitu. Nah, ini tentunya nanti kan tadi ya teknologi itu akan membantu kita untuk melengkapi kekurangan yang kita miliki. Setelah penulis mampu menghafal kosakata dan mempraktikannya, maka ia harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan karakter sebuah suku kata.
Suku kata. Karakter kata ya. Selanjutnya penulis harus mengetahui beberapa karakter pembuatan jumlah. Yang pertama, oh, pemilihan kata ini ya, bukan suku kata. Kalau suku kata itu satu bunyi itu. Poin-poin penting dalam pemilihan kata atau diksi. Yang pertama, asal kata atau derivasinya ini harus benar dari sisi pecahan kalimat. Artinya ini kita terlebih dahulu menggunakan ilmu sorof ya. Misalnya kemarin kita mau mengatakan em, orang yang menolong, berarti kita harus pakai isim fa'il. Nasirun. Kalau kita mau mengatakan orang yang ditolong, kita harus menggunakan isim maf'ul. Kalau kita mau mengatakan pertolongan, berarti kita menggunakan masdar. Kita menceritakan sesuatu yang telah terjadi menggunakan fi'il madhi. Atau yang sedang terjadi menggunakan fi'il mudhari. Kemudian misalnya ini, apakah fa'ilnya itu yang ini ya, huruf mudhari'nya itu hamzah atau nun atau ya atau ta, itu kan harus benar. Pemilihan katanya sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab baku, bahasa Arab fusha ya, bukan pasaran. Yang ini tentunya yang kita pelajari di Indonesia ya pastinya bahasa Arab fusha kan ya. Kecuali bagi orang-orang yang punya tujuan tertentu, misalnya belajar atau tinggal di negara tujuan, nah ini beda lagi. Yang ketiga, harus sesuai dengan alur cerita atau konteks pembicaraan. Nah ini terdengar klise ya, harus sesuai dengan alur cerita. Terdengar klise, tapi pada kenyataannya ketika kita mulai menulis itu kadang alurnya kemana-mana. Itu nanti akan terlihat ketika kita nanti praktek ya di 10 pertemuan terakhir. Karena yang saya lihat dari teman-teman yang dulu di kelas sebelumnya itu kadang gitu. Awalnya menceritakan tentang apa, nanti malah melenceng ke apa begitu. Misalnya bercerita tentang peradaban Islam, tapi nanti akhirnya bukan ke peradabannya, tapi mungkin melenceng ke apa ya, misalnya ini, misalnya ke satu tokoh tertentu, terlalu banyak membahas tokoh itu. Itu sebenarnya tidak kurang ideal ya. Harusnya kita berangkat dari ide pokok itu, fokus di situ. Nanti kita akan apa? Evaluasi terus ya mengenai alur cerita atau konteks kalimat ini. Berikutnya, karakter pembuatan kalimat harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, kalimat yang dibuat harus benar dari segi kaidah nahwu. Setelah tadi pemilihan kata, artinya kita menggunakan sorof. Sorofnya itu harus benar, pemilihan katanya. Kemudian, yang berikutnya adalah kata yang sudah kita pilih itu disusun dengan benar. Artinya dari segi nahwu, susunan kalimatnya itu benar. Fi'il, fa'il, maf'ul misalnya. Atau misalnya maf'ul didahulukan. Atau misalnya ada amil apa, itu harus disesuaikan. Ini juga terkadang akan kelihatan ketika sudah mulai menulis ya. Misalnya idofah tapi dibuat ini naat man'ut tapi dibuat idofah. Nah, itu nanti akan kelihatan di praktiknya. Yang kedua, alur ceritanya tidak rumit, artinya tidak ini ya, tidak belibet gitu, harus runtut tadi. Makanya penting untuk menentukan alur setiap apa, mulai dari ide pokok ya, ide pokok tulisan. Kemudian ide pokok dari setiap paragraf. Maka dengan menentukan ide pokok itu nanti akan lebih runtut bagaimana kita mau menceritakan suatu topik. Setelah penjelasan di atas, dibarengi dengan latihan-latihan yang sudah dikerjakan, sebagian latihan ya, fiil apa jumlah fiiliyah, jumlah ismiyah kemarin.
Seorang murid diharapkan mampu mentransformasikan pengetahuan atau apa yang terlintas dalam benak ke dalam tulisan. Atau dengan istilah lain memindahkan bentuk ucapan ke dalam bentuk tulisan. Nah, ini latihannya adalah mendeskripsikan gambar. Masih terkait dengan materi yang kemarin, kita diminta mendeskripsikan suatu gambar. Kalau kemarin kita ada contoh-contohnya itu ya. Sekarang kita bebas untuk mendeskripsikan gambar ini. Jadi mari kita mengkreasikan kalimat kita untuk mendeskripsikan gambar ini. Mungkin kita mulai dari kalimat-kalimat pendek yang berbeda-beda ya, seperti kemarin. Apakah kita mau fokus ke kegiatannya atau mau fokus ke apa namanya benda-benda yang ada di sini? Buat kalimat ya Ustazah ya. Nah, At-talamith yaknusuna sahah. nah, At-talamith yaknusuna sahatal madrasah fis sabahi. apalagi itu yak nusuna sahatal Sahatal madrasah fis di sabahi. Nah, oke, yak nusuna. Dari Ustadz Amiruddin ini membuat jumlah fi'liyah yaknusu at-tullabu amamal fasli. Yang kedua dari Ustadz Hikmah at-talamidu yaknusuna sahatal madrasati bis sabahi. Yaknusu ini termasuk fi'il muta'addi atau lazim? anti. Kayaknya Menyapu muta'addi Ustazah. muta'addi. Nah, kalau muta'addi berarti kita tambahkan maf'ul. Di sini ada contohnya sahatal madrasati. Yaknusu misalnya ini. Yaknusu at-tullabu amamal fasli. Oke, kalau amamal fasli itu biasanya merujuk ini ya, di kelas, kemudian di depan papan tulis itu ya, amamal fasli. Misalnya mengumpulkan sampah, kan ada yang mengumpulkan sampah ini ya. Sam Naam, kumama ya. naam ku mama. Misalnya kita sebut ini namanya siapa? Khalid, yajma'u Yajma'u al-kumamah al-kumamata, summa summa yarmi. yarmi, Yarmiha yarmiha, fil mazbalah. Ilal mazbalah. Atau fil mazbalah ya. yarmi, Roma yarmi, Yarmiha fil mazbalah. ilmaz Purwanto. Yash'uruna tulab sa'idatan yatba'una barnamij nadhifa.
Para murid merasa senang ya mengikuti kegiatan apa bersih-bersih. Nah, ini kalau kalau kaidah secara umum ini fiil yang diisnadkan pada mufrad tasniyah maupun jamak itu harus disebutkan dari tanda jamak ya. Baitnya itu ida wajarridil fi'la idza ma usnida litsnaini aw jam'in kafaza syuhada. Kalau fa'ilnya berupa isim dhohir, diisnadkan pada isim dhohir, maka hendaknya fi'ilnya itu disepikan dari alamat tasniyah maupun jamak. Jadi kalau seperti ini, yash'uru at-tullabu. Atau boleh dibalik, yash'uru at-tullabu. Atau boleh at-tullabu yash'uruna. Itu boleh. Atau at-tullabu yash'uruna kita menggunakan jumlah ismiyah. Nah, sya'ara itu ya sya'ara yash'uru mutaaddinya harus dengan bantuan huruf jar yaitu ba. Berarti kalau sa'idatan ini nah ini tadi ya pemilihan kata itu perlu diperhatikan. Ini maksudnya sudah bisa ditangkap, tapi kita perhatikan kata yang digunakan. Kalau ini yash'uruna berarti mereka merasakan apa? Merasakan kebahagiaan. Kalau sa'idatan ini artinya orang yang bahagia, perempuan yang bahagia. Maka kita ganti dengan masternya. Di Farha. Enggak Bil, juga ya. apa? Apa Ustadz Adi? Bil Farhan. Bil farohi, bil farhati atau boleh kalau dari kata sa'ida ya bisa adati itu juga boleh. Para murid merasa senang. Yash'uruna bil farhati atau bisa adati. Kenapa senang? Lit Litibai lishtiroki ya. Kalau mengikuti yang artinya kita bergabung dalam kegiatan itu ishtirok. Kalau yatba'u itu mengikuti yang ada orang terus diikuti itu. Jadi ini meskipun di bahasa Indonesia kata-kata yang dipakai sama. Antara misalnya ada orang berjalan, kita mengikuti di belakangnya atau mengikuti kegiatan. Mengikuti kegiatan itu kan artinya bergabung di dalamnya. Itu menggunakan ishtirok. Lishtiroki barnamij. Saja izin bertanya boleh. Naam, tafadhal. Kalau apa tadinya? Kalau Yatbi'u itu ngikuti apa benar-benar ngikutin orang Hmm, misalnya ya. Kalau istirok itu apa istirok itu kita ngikutin suatu program atau suatu kegiatan gitu ya. betul sekali. Kalau misalnya mengikuti Al-Qur'an gitu, itu pakainya apa? Mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran gitu ya. Nah, misalnya Em, Kalau di bahasa Arab itu lebih ke ini bisa nggak ya? Mengamalkan atau beda? Ya malu, ya malu bil Quran atau mengikuti Al-Quran berarti ya kalau itu ittiba kayaknya ya. Yatsba'u. Tapi mengikutinya bukan Al-Qurannya karena kalau yang tabi itu lebih ke mengikuti apa ya orang sepertinya. Mengikuti Al-Quran. Sebentar. Kalau mengikuti Al-Quran dan hadis itu Iktada ini ya mungkin ya. Mustanidan, istanada yastanidu. Jadi bahasanya meski ini
Kita bukan mengalih bahasakan, tapi menerjemahkan. Kita mengikuti Al-Quran kan artinya kita mengamalkan pesan-pesannya kan. Itu istinad kayaknya. Ya, itu bil Quran. Istanada itu dari sanada itu bersandar atau enggak ya? Bersandar betul. Istinad dan bil Quran, mustanid bil Quran. Kalau tabi'ah yatba'u itu ke orang kayaknya. Tidak bisa kalau ke Al-Quran itu menggunakan tabi. Misalnya ya, tabi lil Quran itu nggak pas kayaknya. Mungkin bisa ikut ada tadi. Nah, iktada itu sama seperti eh, yatba'u juga, lebih ke orang ya. Iktidak bin Nabi, iya, mengikuti kanjeng Nabi. Tapi kalau Al-Quran atau hadisnya itu kita lebih ke ini, karena itu bukan kita ikuti apa ya, tidak kita ikuti perilakunya kan. Kalau tabi ayat ba'u, iktada itu mengikuti apa yang dilakukan. Misalnya kita mengikuti imam itu kan al-iqtida atau al-i'timam itu bisa. Tapi Mungkin ya kalau tamat apa Ustaz? ya tamasaku. Ya tamasaku bisa tamasuk bil Quran, istinad bil Quran. Jadi itu ya, mengikuti itu yang dimaksud mengikuti perbuatan, mengikuti perilaku atau gerak-geriknya. Tapi kalau Al-Quran dan hadis itu kan tidak kita ikuti gerakannya, bukan. Tapi kita em, mengamalkan pesannya itu. Jadi bukan tabi tabi lil Quran atau iktidak lil Quran, tidak. Lebih ke tamasuk tadi ya, tamasuk bil Quran. Berpegang artinya kan mengikuti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Begitu Ustadz Edi Purwanto. Yang tabiat tadi itu apa ya? Mengikutinya itu aku masih belum nangkep ya. Misalnya kita ngikutin orang pakai itu, apa yang pakai apa? Contoh yang lain Ustaz ya, misalnya. Yang tabiat. Ini Kalau yang misalnya kan ada tabiun tabiin itu kan orang yang mengikuti para sahabat. Yang diikuti kan orang ya. Mengikuti apa? Mengikuti perilakunya sehari-hari. Itu. Jadi lebih ke yang sesuatu yang fisik kalau tabiah itu. Atau ini em, apa namanya? Di Nahwu itu kan ada tawabi ya, naat, badal, taukid, ataf itu. Itu kan tawabi. Artinya kan dia mengikuti manutnya dalam hal-hal yang terlihat kan. Dalam hal i'rabnya dia mengikuti. Tapi kalau kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran kan diam saja, kita tidak bisa mengikutinya. Misalnya Al-Quran berjalan, terus kita ikuti, bukan. Al-Quran bertindak sesuatu, terus kita meniru, itu juga bukan. Jadi kalau iktidak tadi itu meniru ya, meneladani, meniru, mengikuti itu artinya yang seperti itu. Kalau tabi'ah itu mengikuti jejak langkahnya, melakukan apa yang dilakukan, gitu. Bisa difahami? syukur saja sudah mulai tercerahkan. Nah, kalau yang istirok mengikuti itu artinya bergabung di dalam sebuah kegiatan itu istirok. Jadi kalau misal peserta itu namanya mustarik, mustarikin, mustarikat. Ternyata ini ya satu kata di bahasa Indonesia karena maknanya di, dipakai di beberapa ini kata kerja, akhirnya kita, nah itu makanya menerjemahkan atau membuat kalimat itu perlu latihan karena kita harus mencari kata yang tepat. Biasanya, ya kok Kris. Biasanya saya itu ketika membuat kalimat, apakah suara saya terdengar? Macet-macet saja. Putus. Ini sudah jelas? Sudah Ya, jelas. Sarah. Mm-mm. Biasanya ya, trik yang saya pakai untuk membuat kalimat, apakah ini kata yang dipakai sudah tepat atau belum? Itu saya mengecek di Google. Jadi misalnya, tadi ya misalnya
mengikuti kegiatan eh, bersih-bersih. Misalnya mengikuti lomba misalnya ya. Apakah misalnya saya menggunakan yatba'u al-musabaqah. Yatba'u al-musabaqah ternyata di Google itu nggak muncul kata yatba'u terus sandingannya itu al-musabaqah. Terus saya cari lagi di kamus mengikuti selain yatba'u apa yang tadi misalnya saya cari nggak ketemu lagi. Ternyata mengikuti ada lagi yang istirah. Oh oke, saya masukkan yashtariku fil musabaqah. Ternyata masuk. Atau misalnya saya ketik yashtariku al musabaqah. Ternyata harus menggunakan fi misalnya yashtariku fil musabaqah. Oh berarti mengikuti perlombaan itu yashtariku fil musabaqah. Sehingga kata yang dipilih itu tepat. Karena tadi kita sendiri kan bingung mengikuti ini yang dipakai yatba'u, yaktadi, atau apa itu. Jadi seperti itu kurang lebih. Tadi ya, yash'uru itu harus dengan ba. Ini fi'il muta'addi yang dengan bantuan huruf jar. Kemudian untuk apa tadi merasa senang mengikuti kegiatan bersih-bersih. Nah ini ya awalnya kan tadi bernama nadhifah ya. Nadhifah ini juga kata sifat sesuatu yang bersih. Kalau kita mau mengatakan kegiatan bersih-bersih itu ini kita pakai masdar. Nadzofa yunadzifu tanzifan. Artinya kegiatan membersihkan, kegiatan bersih-bersih. Nah, ini bagus ya, kalimatnya bagus. Tinggal kita pilih kata yang tepat. Justru seperti ini ya, saya suka kalau ada kalimat yang apa membutuhkan diskusi. Karena kita jadi mutar otak. Oh, ini ternyata harusnya ditambah ba, harusnya pakai masdar. Seperti itu. Ustazah, bahasa Arabnya menyiram tanaman apa Ustazah? Menyiram tanaman itu yasqi. Syukron Ustadz Edi Purwanto atas apa contohnya ya. Yasqi. Syukran juga Ustazah. Dari kata sako yasqi itu artinya bisa memberi minum. Yang yang dulu sahabat yang jadi yang tukang memberi minum di Makkah itu siapa ya? Seluruh Bani Hashim sepertinya ya. Oh iya, Bani siapa Ustadz? Rasulullah. Siapa tadi Ustadz namanya? Eh, Setahu saya itu seluruh Bani Hashim Ustazah. Kayak yang Quraisy itu kan dia cukup besar gitu. Setiap baninya itu punya punya wewenang sendiri lah, yang ngasih air untuk jamaah itu Bani Hashim, yaitu baninya Rasulullah itu. Berarti Oh Rasulullah dan iya. saudara-saudaranya. Nah, Eh, ya itu bahasanya adalah yasqi ya. Yaski itu kan artinya entah itu menyirami, misal ini sholat istisqa itu kan minta siraman air hujan. Dari kata sako yasqi. Yasqi tanaman apa? Nabat bukan Ustazah. Nabat, nah. Kalau jamaknya, jamaknya, Ngebut. jamaknya pakai muannas salim, an-nabatat. Oh, jadi Kalimat, kalimatnya Ustazah yang menyiram air, menyiram air, menyiram tanaman. Tasqi siapa itu? Zainab. Berarti kalau failnya Zainab, fiilnya huruf mudharanya apa? Tasqi. Nah, Tasqi Zainab an-nabat an-nabati. an-nabatati. Kalau Ah, tadi Ati ya. stop an-nabata, kalau Ati. jama an-nabatati. Tasqi Zainab an-nabatat. Misalnya dengan air yang jernih. Apa? Bilma'i Nah, Ma'in sofin. as-safi. Nah, dengan air yang jernih.
Nih, kita mungkin bisa lanjutkan kalimatnya saat tadi. Yash'uru at-tullab bisa'ada lishtiraki barnamij at-tanzif. Misalnya, karena mereka mm, em, meyakini atau misalnya mereka mengamalkan hadis an-nadzafatu minal iman. Bisa. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Li'annahum Di anahum ikop. ya'malunal hadis. Ya, li'annahum Ya'malunal hadis. Benar mengamalkan nggak hadis ya. Ustazah? Pakai kata ya'malu benar nggak Ustazah? Ya maluna kalau mengamalkan itu ya maluna bil hadis Hadisin Nabi. bi hadisin. Bisa pakai anu apa amalan di hadis nih. Ah, bisa. Ini ya berarti menggunakan maf'ul ajli ya, Ustaz. Ya jeli. Amalan bi hadisin nabi. Bi anahum ya'maluna atau amalan bi hadisin nabi. Nazafatu minal iman. Hmm. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk meneladani Nabi. Gimana coba? Mereka meyakini Hum yusaddiquna bukan Ustazah. kalau yusotikuna itu membenarkan. Meyakini itu ya tangkiduna. Iktiqat meyakini. Hum ya'taqiduna bi annahu min haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi'annahum ini bahwa ya tangkiduna bi'anna hmm, yang mereka lakukan Indonesia bi'anna ma ya'malunahu ya ma apa yang mereka lakukan adalah meneladani Nabi. min iqtida'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi'anna ma ya'malunahu min untuk Iqtida'in Nabi sallallahu alaihi min suaril iktidai bin nabi. Ya, kata itu nabi an nama yang min suaril nah, wasallam. min suaril iktidai bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka lakukan ini adalah bentuk meneladani nabi. Oh, jadi ini bisa nih kalau kita eh, runtutkan menjadi satu cerita yang utuh. Misalnya di hari apa ya kira-kira mereka melakukan kegiatan ini? Jumat berkah. Jumat, Jumat semangat. Yaumal Itsnin. Apa berarti? Di hari Yaumal Jumat, Itsnin. di hari Jumat diadakan kegiatan bersih-bersih. Jumat bersih ya. Ada misalnya Munaka atau Fiyaumil Jumat dulu ya. Fiyaumil Jumat
Manakah bernamaj tanzif? Misalnya Yusama bi Jumat bersih. Biasanya di Indonesia kan ini ya, jadi tagline begitu. Jumat bersih. Anak-anak harus hmm, apa ya? Anak-anak harus membersihkan area sekolahan. Berarti gimana? Labud dari tulab Labudda ay litulabi una ومن ain ومن واجبات الطلاب أن ينظفون حول المدرسة. labudda atau yajibu ya, oke. لابد للطلاب أن Atau ينظفوا. yalzamu juga bisa. Labudda, yajibu, yalzamu. Litulabi ayunazi, yunazifu ينظفوا. ayunazifu ya. Di apa? Mansubun ala hadfin nun. Ayunazifu, apa tadi? حول المدرسة. Ayunazifu, kalau haula itu di sekitar, kalau area berarti apa ya? آه، Langsung al-madrasah mungkin ya. Ayunazifu al-madrasah. Pekarangan apa pekarangan halaman ke Ini tadi sahatul madrasah. sah sahat halaman. Nah, Ustazah boleh tanya, Tafadhol. labuda itu dia ada fiilnya, apa tulisannya apa? Apa gimana itu dia? Labuda itu lalina fil jinsi sama isimnya. Buddha itu budun. Budun itu apa ya? Labuda la mahalata. Kemudian ada lagi eh, apa ya? La lasi oh bukan lasi ya mah. La Buddha la mahalata itu menunjukkan suatu kepastian. Kalau la Buddha itu keharusan, la mahalata kepastian. Budun itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Iya keharusan itu mungkin ya. La Buddha. Biasanya kan kalau di bahasa Jawa itu diartikan ora kena ora, tidak boleh tidak. Artinya kan harus. Buddha itu isimnya la, khobarnya itu dibuang. Nah, sebenarnya setelah la Buddha itu harus ada min karena budun itu apa mutaantinya dengan min. La Buddha litulabi min an yunazifu sebenarnya begitu, tapi sudah berlaku banyak minnya itu dibuang karena sudah mafhum. Apakah bisa menjawab pertanyaannya, Ustaz? Halo? kalau Iya. beda yaltazimu dan yalzimu itu apa Ustazah? Yalzamu itu wajib sama dengan wajib. Kalau yaltazimu, iltizam itu seperti ada dua hal yang saling terkait. Misalnya apa ya? Misalnya asap dan api itu multazim karena saling saling apa ya? Mbak saling menetapi artinya kalau ada satu ya berarti ada yang lainnya. Apa ya? Saling terkait, saling terikat begitu. Multazimun. Ibaratnya tak ada tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, berarti api dan asap itu multazimun ba'duha ba'dan, saling terkait. Kalau yalzamu itu wajib, harus, tapi lebih
tingkatannya itu lebih di bawah yajibu biasanya. Yajibu itu benar-benar wajib, kalau enggak itu dosa gitu kan ya. Kalau yang zam itu harus, bisa juga seharusnya. Tuh. Oke, tadi sudah ya. Ada lagi? Kita lanjutkan. Yaknusu at-tullabu sahatal madrasati isobahi. Kemudian Khalid yajma'u al-kumamah thumma yarmiha fil mazbalah. Terus kita tambahkan si Zainab. Ustazah, komamah itu apa ya? Kumamah itu sampah. Koma apa kuma ya? Kumamah. Isimnya kumamatan gitu ya. Naam. Naam. Kumaman. Bukan zubalah. Ada bedanya Oh, sama. sama ya. Siap. Sama. Makanya di sini tempat sampah kan fil mazbalah. Tempat sampah yang fil mazbalah. Kumamah. Ini mungkin ya. Tasqi Zainab an-nabatat bil ma'i safi. Wa amma Khalid. Nah, ini ketika kita memakai amma, ini ya, adapun Khalid, amma kan adapun tasdidnya. Amma Khalid ini masuknya itu di jumlah ismiyah. Khalid menjadi mubtada'nya. Kemudian khobarnya itu harus dikasih fa. Fa jawab dari amma tadi. Wa amma Khalid fayajma'u al-qumamah thumma yarmiha fil mazbalah. Jadi setiap ada amma nanti khobarnya itu harus diberi fa ya. Oke, ini sudah jadi satu paragraf. Aktivitasnya apa saja? Kemudian kita tambah satu paragraf lagi. Yash'uru at-tullabu bil faroha atau bis sa'adah lishtiraki barnamijit tanzif li'annahum. Oh, ini sepertinya kurang pas ya kalau li'annahum ya'maluna. Li'annahum yuhibbuna ayya'ma. Ini. Sepertinya enakan gini ya. Yash'uru at-tullabu bisa'adah ishtiraki barnamij tanzif amalan bihadithin nabi an-nadhafatul minal iman. Ya'taqiduna bi anna ma ya'malunahu min syuaril iqtida' bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ditambah satu kalimat lagi. Oleh karena itu, apa ya lanjutannya? Oh, ini yaumil Jum'ah. Oleh karena itu mereka selalu bersemangat di Jumat bersih misalnya atau apa ya kira-kira. Lizalika. Lidzalika bersemangat apa ya? Yahrusu. Ihri salaman fauk. Apa Ustaz? Enggak usah ada salah tadi. Oleh karena itu mereka selalu bersemangat apa ya? Karena itu sekolahnya bersih. Nah ini kalau oleh karena itu sekolahnya bersih ini tidak tidak sealur dengan kalimat sebelumnya. Ini kan perihal iqtida bin Nabi dan mereka merasa senang dengan itu. Kalau oleh karena itu sekolahnya bersih itu bisa kita masukkan nanti di paragraf berikutnya. Sepertinya gitu ya. Gimana menurut teman-teman yang lain?
bisa. atau dua kalimat yang terakhir, oleh karena itu sekolahnya selalu bersih. Ya, Alian yang mencuri di benung. Ahum yahrusuna bin nasyati. bin nasyati. Ahum Alum. maka mereka ahum ya maluna. Apa ya? Oh, biwajibatihim dengan tugas-tugas mereka. Fahum ya'maluna biwajibatihim bin nasyati bin nasyati maluna wajibatihim bin nasyati ulal jum'ati. Gimana kalau ini? Li tanzifi em, Yamiluna wajibatihim, mereka melakukan tugas mereka dengan semangat setiap hari Jumat untuk membersihkan sekolah. Atau begini, hatta takuna hatta takuna al-madrasah nazifatan jami'al waqti, selalu atau begini, daiman. Gimana? Agak maksa. Fahum ya'maluna wajibatihim litanzifil madrasah bin nasyad kullal jum'ah hatta takunal madrasah nazifatan daiman. Sehingga sekolahnya selalu bersih. Gimana? Ada tambahan atau komentar? izin bertanya saja. Nah, tafadhal. Yang kalimat atulab yasyuruna bil farhah itu apa ya? Atulab kan mudzakkar, yasyuruna kan juga mudzakkar ya. Bil farhah itu boleh ada tak marbutohnya apa gimana? Baik. Kalau bil farhan gitu boleh apa enggak? Oke. At-tulabu yash'uruna ini kenapa harus sesuai? Karena ini mubtada khobar. Kan harus sesuai ya dalam hal mufrad, mufradatnya jamak, mudzakkar muannasnya. Kalau bil farhati ini kenapa ada taknya? As-sa'adati juga ada taknya. Kalau bil farhati ini sebenarnya bisa bil farohi. Far. Jadi ini kan bentuk katanya masdar. Ini tidak terkait dengan antulab dan yash'uruna karena sudah sifatnya pelengkap dan tidak harus sesuai mudzakkar muannasnya. Ini kita menggunakan masdar. Masdarnya fariha yafrahu itu ada beberapa memang. Ada yang farohan, ada yang farhatan. Itu. Jadi bisa memilih. Kalau asa ada ini hanya satu kayaknya. Jadi ini nggak apa-apa ada taknya meskipun yang depan ini mudzakkar. Jadi yang harus sesuai itu kan ini ya, mubtada khobar, naat man'ut, terus isim mausul dan aidnya itu kan. Kalau sudah beda ini, kalau ini kan huruf apa jar majrur, sudah lain lain kata. Jadi ini nggak apa-apa. Syukran Ustazah.
Aman. Ada lagi? Cukup? Ana Ustazah, Tafadhol. untuk kapan penggunaan kaidah yang mengatakan kullu jam'in muannasin itu Untuk mana contohnya? Nah, kullu jam'in mu'annatsun, setiap jamak itu dianggap mu'annats. Itu berlaku untuk jamak mudzakkar salim, terlebih yang ghairu akil ya. Kalau yang akil itu tetap dianggap mudzakkar. Misalnya ar-rusulu, jamak dari rasul ini tetap mudzakkar karena kan akil. Tapi kalau ghairu akil, misalnya al-masajidu, masjid-masjid, ya Allah. Al-masajidu ini menggunakan kabirotun. Misalnya lagi al-kutubu Jamak kafiratun. yang tidak berakal, jamak taksir yang tidak berakal. Nah, jamak taksir ghairu akil. Disifatinya ya, maksudnya disifatinya yaitu termasuk khobar atau naat gitu. Kalau hewannya masuk berakal apa enggak Ustaz? Hewan, contohnya misal Usudun. al-usud. Al-usudu, kayaknya ghairu akil ini. Al-usudu kabiratun. Iya, ghairu akil. Wiru akil karena punya nafsu doang kayaknya. Nggak punya akal. Baik, setelah ini ada yang mau ikut di kelas Arab tidak? Itu kelasnya seperti apa Ustaz? Setoran i'rab gitu. Bukan, bukan. Bukan. Jadi kita apa? Buka Al-Quran, terus kita latihan untuk menganalisis Arabnya. Siap Ustaz. Itu kelas untuk bulan keempat ya saudara ya? Atau Bukan, bukan ya? bukan. Itu bukan rangkaian dari Halaqah Arabi itu kelas saya sendiri, tapi saya open free class untuk yang ini kan sudah sudah di fase praktik ya. Jadi kalau yang mau join, yang mau ikut belajar itu boleh. Boleh saudara nambah ilmu. Nah, Sampai jam 9 Waktu Ustaz. sampai jam 9. Nah, Ustazah, untuk kalau untuk INSA ini bisa nggak kalau untuk latihannya gimana ya Ustazah, maksudnya latihan mandirinya biar, atau misalnya kalau ada misalnya karangan singkat terus kita terjemahin ke bahasa Arab apa tuh, apa kita gimana Ustazah buat latihannya biar kosakatanya, pemilihan pemilihan apa namanya katanya itu ah, tepat gitu. baik. Kalau untuk insya itu ya tidak menerjemahkan. Nanti kalau membaca dan menerjemahkan itu jatuhnya kiroah. Memang kita perlu untuk menulis itu perlu membaca, tapi kegiatan intinya adalah di menulisnya ya. Membacanya itu adalah kita mau kulaan aja apa ya, membekali diri dengan kosakata dan ide-idenya. Untuk ini sebenarnya yang modulnya ini ya isinya itu hanya ya pengantar-pengantar sedikit gitulah. Dan lebih banyak biasanya memang saya mencari topik terus kita membuat kalimat. Kalau di 10 pertemuan terakhir itu memang saya tentukan setiap orang menentukan satu topik misalnya atau boleh setiap hari beda topik dan itu membuat tulisan sendiri. Nanti kita bahas bersama-sama. Yang menulis itu mempresentasikan misalnya
saya menulis tentang Ar-Rihlah. Ar-Rihlah fil Utlah. Nanti dhahabtu ila Yogyakarta fi fil Utlah al-madiyah. Ana wa binti wa zauji misalnya seperti itu. Nanti kita bahas, terus kita koreksi atau kita kasih masukan begitu. Dan itu kalau mau satu tema yang nyambung boleh. Atau mau setiap hari beda-beda tema itu juga boleh. Biasanya saya sediakan link ini Google Drive em, apa namanya? Setiap hari dimasukkan di situ. Jadi tercatat gitu ya, terrangkum di situ sehingga kalau yang satu tema itu nanti jadi karangan utuh satu halaman atau dua halaman begitu. Kalau untuk yang 1 sampai 10 pertemuan 10 awal ini masih spontan aja Ustazah. Biasanya setiap masuk ini misalnya ada gambar atau nanti membuat apa gitu. Soalnya kalau dengan lihat modulnya itu nanti di apa pertemuan-pertemuan selanjutnya itu hanya isinya contoh-contoh saja, contoh bacaan lah. Itu kalau kita misalnya ya saya eh, kelasnya itu silahkan dibaca atau diterjemahkan. Nanti jadinya bukan kelas insya tapi kelas kiroah. Dan saya kurang serak dengan itu. Jadi oh, nanti biasanya modulnya itu nggak saya pakai. Yang dari peserta langsung saja. Mana tulisannya kita bahas gitu. Kalau nanti bentuk ujiannya bikin karangan gitu ya, Ustazah, atau gimana? Kalau ujian yang terakhir ya, ujian akhir di bulan kelima. Berapa paragraf atau gimana? Oh, kalau yang ini di Insya ini ya nggak ada ujian yang paten gitu nggak ya? Ya cuman itu latihannya setiap pertemuan membuat tulisan. Nah, itu dulu ada yang bagus sekali menceritakan tentang ini matematika, tapi pakai bahasa Arab. Pentingnya belajar matematika. Itu jadi satu karangan utuh bagus gitu. Nanti sesuaikan saja dengan minat teman-teman, Bapak Ibu semua. Karena kalau ditentukan, kalau di modul itu ini, contohnya ya misalnya peradaban Islam. Nah, itu kan tidak semua orang menguasai tema atau topik itu kan. Jadinya saya lebih memberikan keleluasaan untuk menentukan topik sendiri. Mau satu topik atau beberapa topik boleh. Begitu, Ustazah. Jadi yang 1 sampai 10 ini sementara ya latihannya spontan kayak yang tadi. Misalnya Ustazah mau bikin kalimat ini gitu. Atau kalau mau ngasih masukan, saran atau ide boleh. Nanti kita eksekusi bersama-sama. Cukup mungkin? Cukup. Baik, syukran Kalau jazilan. yang tadi, Gimana? kalau kelas yang free tadi untuk Eropa, Afan gimana teknisnya? Teknisnya Terus masuk waktunya. masuk saja Ustadz. Nanti kalau kalau berkenan silakan menyimak ya. Ini kok langsung praktek aja gitu. Isnad sebagai tanda isim. Ustadz Amiruddin besok atau nanti mungkin ya. Ya, besok. Isnad, oke. Itu kemarin di TikTok ada yang tanya itu. Saya bikin videonya juga. Oh, mungkin nanti kalau saya upload, saya kirim aja ya di grup. Siap, siap. Nah, syukron. Yang berkenan nanti linknya masih sama ya. Saya kirimkan linknya. Nanti boleh gabung. Siap. Tamam, syukran jazilan. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wallahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki